olahraga, pacaran, atau sekedar nyari udara segar. Tapi kami ke taman buat ngerjain tugas. Enak ya. Angin sepoi-sepoi, hijau, adem. Kenapa kita nggak tiap hari aja kuliah di sini? Karena nanti kalau kita lulus jadi ahli botani, Ran, bukan akuntansi. Padahal kita belum mulai, Bang. Aku udah nyusun poin-poin loh. Ada highlight kuning, pink, biru. Oh iya, perkenalan dulu ya. Jadi, ini anggota kelompok kami. Apa ya nama tim kita? Tim taman. Oke, tim taman, kreatif banget. Nah, ini Ima, dia yang paling ngerti teori, bawa catatan kemana-mana, bahkan ke kamar mandi kayaknya bawa. Gak juga, itu cuma sekali. Dan itu sebelum ujian. Nah, ini Rani, dia yang paling polos, tapi justru pertanyaannya sering mengingatkan aku ke hal-hal yang kita lupa. Mau, dia sambil back yuk. Dan di belakang kamera, Rida si paling skeptis kalau ada berita soal BUMN, dia yang paling pertama nyinyir. Makanya dia tertarik sama topik ini. Gue bukan skeptis, tapi gue kritis, ya. Oke Mbak Kritis, sekarang kita mulai ya. Jadi hari ini kita bakal bahas akuntansi di BUMN dan kita pilih PT Pertamina. Kenapa? Karena bensin kita semua dari sana. Dan karena Pertamina itu kayaknya kaya banget. Bayangin, semua kendaraan di Indonesia itu bensinnya di Pertamina. Duitnya muter terus. Makanya aku penasaran, katanya kaya, tapi kenapa BUMN itu suka disuntik dana bagi sama pemerintah ya? Kenapa nggak mandiri aja? Nah, itu pertanyaan bagus dan itu bakal kita jawab hari ini. Tapi pertama-tama kita harus paham dulu ya karakteristik BUMN. Tidak, sini giliran kamu di depan, aku yang megang kamera. Akhirnya gue kira gue cuma jadi kameramen seumur hidup nih. Baik, setelah kita tahu karakteristiknya, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih teknis, yaitu siklus akuntansi. Siklus akuntansi itu proses dari awal transaksi sampai jadi laporan keuangan. Di BUMN seperti Pertamina, siklusnya itu lebih kompleks karena transaksinya banyak dan nilainya gede. Bikin pusing duluan dengernya. Makanya kita pelan-pelan sambil santai, kan kita di taman. Tahap pertama itu ada identifikasi transaksi dan pencatatan. Tahap paling awal, setiap transaksi, pembelian minyak mentah, penjualan BBM, pembayaran gaji harus dicatat dengan bukti yang sah. Contoh buktinya apa aja? Banyak, kalau beli minyak mentah dari Arab Saudi misalnya. Buktinya kontrak pembelian, invoice, dokumen pengiriman kapal tanker, dokumen bea cukai, dan bukti transfer bank. Semua harus lengkap. Ribet, tapi masuk akal karena nilainya gede sih. Di Pertamina, transaksinya bisa ribuan per hari. Jadi mereka nggak mungkin catat manual. Mereka pakai sistem ERP atau Enterprise Resourcing Planning, khususnya SAP. SAP itu apa sih sebenarnya? SAP itu adalah software yang mengintegrasikan semua proses bisnis dalam satu sistem. Jadi dari pembelian, penjualan, keuangan, SDM, logistik, semuanya nyambung. Data masuk sekali, semua departemen bisa akses. Jadi kalau ada transaksi pembelian minyak, langsung ketahuan di bagian keuangan, bagian logistik, dan bagian akuntansi dong. Tepat, itu keunggulannya. Real time, terintegrasi, dan mengurangi human error. Mahal ya pasti? Sangat, tapi sepadan. Bayangin kalau Pertamina itu masih pakai Excel, bisa chaos. Kemudian masuk pada tahap kedua, yaitu penggolongan dan pengikhtisaran. Setelah transaksi dicatat, transaksi itu digolongkan ke akun-akun yang sesuai. Misalnya, pembelian minyak mentah masuk ke akun persediaan, penjualan BBM masuk ke akun pendapatan. Lalu dari situ dibuat neraca saldo, trial balance. Ini untuk dicek apakah total debit dan kredit itu sudah seimbang.
Neraca saldo itu kayak timbangan ya, harus balance. Tepat Ran, kalau nggak balance berarti ada kesalahan. Bisa dicatat, bisa ada transaksi yang terlewat, bisa salah posting. Terus kalau nggak balance diapain? Dicari sampai ketemu, ada proses rekonsiliasi. Tim akuntansi telusuri satu-satu transaksinya, makanya butuh ketelitian yang tinggi. Dan tahap yang ketiga yaitu jurnal penyesuaian. Ini penting banget. Di akhir periode ada transaksi yang belum tercatat tapi udah terjadi. Misalnya penyusutan aset. Hilang minyak, pipa, SPBU nilainya menurun seiring waktu. Ini harus dicatat sebagai beban penyusutan. Jadi kilang Pertamina itu kayak mobil ya, makin tua makin turun. Bisa dibilang begitu, cuma skalanya triliun. Kilang itu nilainya bisa puluhan triliun, penyusutan per tahun bisa ratusan miliar. Selain penyusutan, ada contoh lain nggak? Banyak, misalnya beban yang masih harus dibayar, kayak gaji karyawan akhir bulan yang belum dibayar. Terus pendapatan yang masih harus diterima, kayak piutang dari penjualan BBM ke agen. Semua itu harus disesuaikan akhir periode. Jadi jurnal penyesuaian ini yang bikin laporan keuangan tidak menyesatkan ya. Betul banget, tanpa penyesuaian laba bisa kelihatan lebih besar atau lebih kecil dari sebenarnya. Kemudian tahap yang keempat yaitu penyusunan laporan keuangan. Dari neraca saldo yang udah disesuaikan, disusun laporan keuangan. Ada 5 laporan utama. 5 laporan itu, yang pertama ada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. 5. Ini yang bikin dokumennya tebel kayak Harry Potter. Iya Ran, apalagi catatan atas laporan keuangannya. Itu paling tebal karena isinya penjelasan dari detail semua angka. Kemudian tahap yang kelima ada jurnal penutup. Setelah laporan keuangan itu jadi, akun-akun nominal, pendapatan, beban ditutup. Saldonya dipindahkan ke laba ditahan. Ini nentuin laba atau rugi di periode tersebut. Jadi setelah ditutup, saldo pendapatan dan beban jadi 0. Betul, mulai dari 0 lagi di periode berikutnya. Tapi saldo aset, liabilitas, dan ekuitas itu akan tetap lanjut. Pertamina itu untung terus kan harusnya? Secara umum iya, tapi ada periode ini di mana mereka rugi, terutama karena beban subsidi dan selisih harga minyak dunia. Tahun 2020 misalnya, Pertamina kan rugi karena harga minyak anjlok pas pandemi. Oh iya, waktu itu minyak sempat minus ya harganya. Iya, di pasar internasional. Tapi Pertamina ini masih bisa bertahan karena diversifikasi bisnisnya. Kemudian masuk ke tahap yang keenam yaitu jurnal pembalik. Ini dilakukan di awal periode berikutnya. Tujuannya supaya pencatatan transaksi itu berjalan dengan normal lagi. Nggak semua perusahaan wajib melakukan ini, tapi banyak memperhatikannya. Periode akuntansi itu biasanya 1 tahun. Siklus ini berulang. Dari transaksi harian, jurnal, buku besar, neraca saldo, penyesuaian, laporan keuangan, penutupan, dan pembalikan. Terus mulai lagi dari awal. Pusing Ran? Dikit, tapi aku mulai paham alurnya. Kayak air mengalir dari hulu ke hilir. Persis, dan di BUMN besar seperti Pertamina, aliran ini harus sangat rapi karena menyangkut uang negara. Dan diaudit. Betul, auditor eksternal seperti BPK atau kantor akuntan publik independen, mereka memeriksa seluruh siklus ini. Mereka lihat apakah transaksi sudah dicatat dengan benar, apakah buktinya itu lengkap, apakah penyesuaiannya itu tepat, apakah laporan keuangannya itu wajar. Kalau ada salah, gimana? Auditor itu cuma kasih catatan, bisa berupa opini wajar tanpa pengecualian, itu yang terbaik. Atau wajar dengan pengecualian, ada masalah tapi nggak material atau tidak wajar, ini yang paling parah. Pertamina biasanya dapat opini apa ya? Alhamdulillah, beberapa tahun terakhir ini dapat opini wajar tanpa pengecualian. Artinya laporan keuangannya itu udah sesuai dengan standar. Jadi siklus akuntan BUMN ini yang pertama transaksi ke pencatatan di SAP, kemudian penggolongan ke neraca saldo, selanjutnya ada penyesuaian, setelah itu ada ke laporan keuangan, penutupan, pembalikan. Semua terdokumentasi, terstruktur, dan diawasi. Nah, sekarang kita masuk ke detail laporan keuangannya. Fahmi, sini giliran kamu. Oke, setelah kita ngerti siklusnya, sekarang kita lihat hasil akhirnya ya. Laporan keuangan Pertamina. Aku penasaran, laporan keuangan Pertamina tuh isinya apa aja sih? Dan kenapa tebel banget? Ini contohnya, aku udah download dan print beberapa halaman utama. Aslinya itu tebel banget, ratusan halaman.
Seperti tadi yang aku sebut ada 5 laporan utama, kita bahas satu-satu. Pertama, itu kan laporan posisi keuangan, dulu disebut neraca. Ini kayak foto kondisi keuangan di satu titik waktu. Isinya itu ada 3, ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Aset Pertamina itu apa aja sih? Banyak banget, aset lancar, kas, piutang, persediaan minyak, aset tetap, kilang minyak, pipa, SPBU, kapal tanker, aset tak berwujud, hak eksplorasi. Total aset Pertamina itu lebih dari 1.000 triliun rupiah. 1.000 triliun? Itu nolnya berapa ya? Banyak kan, mending jangan dihitung, bisa pingsan. Terus liabilitasnya apa? Liabilitas atau utang juga gede. Pertamina itu pinjam buat investasi, bangun kilang baru, eksplorasi minyak. Tapi selama asetnya itu lebih besar dari liabilitas, ekuitasnya akan positif. Artinya perusahaan sehat secara keuangan. Debt to equity rasionya sekitar 1,5 sampai 2-an. Artinya utangnya itu 1,5 sampai 2 kali lipat dari ekuitas. Itu masih wajar kok untuk perusahaan migas karena butuh modal gede. Kedua, ada laporan laba rugi. Ini yang paling sering dilihat orang, isinya pendapatan, beban, dan laba bersih. Pertamina pendapatannya tuh dari mana sih? Utamanya itu dari penjualan BBM dan gas, tapi dia juga punya pendapatan dari pelumas, petrokimia, dan sekarang energi terbarukan yaitu geothermal. Laba bersihnya berapa biasanya? Tergantung tahun 2022 Pertamina itu mencetak laba bersih sekitar 3,8 miliar dolar, sekitar 56 triliun rupiah. Tapi tahun 2020 mereka itu rugi sekitar 1,2 miliar karena pandemi. 56 triliun? Bayangin aja kalau itu uang kertas 100 ribuan bisa buat bikin kolam renang di taman ini ya. Tahu buat beli taman ini? Nggak pangeran, tamannya udah gratis. Kita syuting di sini aja nggak bayar. Kemudian yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas. Ini menunjukkan perubahan modal selama satu periode, dari laba ditahan, dividen yang dibayar ke negara, dan setoran modal tambahan. Dividen ke negara berapa biasanya? Tahun 2022 Pertamina itu setor dividen sekitar 8 triliun rupiah ke kas negara. Itu dari laba bersih 56 triliun. Sisanya ditahan buat investasi. Jadi nggak semua laba disetor ya? Nggak ada yang ditahan, namanya laba ditahan buat ekspansi bisnis. Kemudian yang keempat ada laporan arus kas. Ini yang paling penting sebenarnya. Kenapa penting? Karena laba bersih di laporan laba rugi belum tentu mencerminkan kas yang tersedia. Bisa aja laba itu besar, tapi kasnya kecil karena banyak piutang yang belum tertagih. Laporan arus kas ini menunjukkan kondisi likuiditas sebenarnya. Jadi bisa aja perusahaan itu kelihatan untung padahal bokek. Bisa banget, itu pentingnya laporan arus kas. Arus kas dibagi 3 aktivitas. Operasi dari bisnis utama, investasi, beli atau jual aset dan pendanaan, pinjaman atau bayar utang. Umumnya positif, tapi tergantung tahun. Kalau lagi banyak investasi, bangun kilang baru, arus kas dari investasi bisa negatif. Kemudian yang kelima ada catatan atas laporan keuangan. Ini bagian yang tebal, isinya penjelasan detail dari semua angka di 4 laporan sebelumnya. Contohnya? Misalnya di laporan posisi keuangan aset tetap Pertamina itu akan tercatat 800 triliun. Dicatat dirinci kilang berapa, pipa berapa, SPBU berapa, kapal berapa. Semuanya dijabarkan termasuk metode penyusutan yang dipakai. Ini yang membedakan BUMN dengan perusahaan biasa karena pemiliknya itu negara, rakyat Indonesia. Mereka wajib transparan. Laporan keuangannya itu bisa diakses gratis di websitenya Pertamina. Aku penasaran, nanti aku coba download deh. Udah di-download, link videonya di deskripsi video nanti. Mantap, sekarang giliran aku ya. Oke, sekarang giliranku. Deg-degan dikit sih. Aku bakal jelasin 2 hal. Yang pertama, pencatatan transaksi, sama yang kedua, standar akuntansi di BUMN. Pertama, soal pencatatan transaksi. Di BUMN seperti Pertamina, setiap transaksi sekecil apapun harus dicatat, nggak bisa asal. Contohnya? Misalnya, Pertamina beli minyak mentah dari Arab Saudi. Satu kapal tanker minyak nilainya itu bisa ratusan miliar. Transaksi ini harus dicatat dengan bukti yang lengkap.
seperti kontrak, invoice, dokumen pengiriman, dokumen bea cukai, sama dokumen pembayaran. Lah, ribet amat. Harus dah, karena ini menyangkut uang negara. Semua harus ada audit trail, jejak audit yang jelas. Jadi kalau suatu saat diaudit, semua buktinya itu tersedia. Pencatatannya pakai sistem apa? Pakai SAP, sistem ERP yang tadi Ima jelasin. Jadi semua transaksi itu masuk ke sistem. Dari situ, sistem otomatis mengklasifikasikan dan memproses sampai ke laporan keuangan. Jadi minim human error. Tapi yang paling penting, pencatatan itu harus sesuai dengan standar akuntansi. Nah, ini bagian kedua, standar akuntansi BUMN tuh pakai apa ya? BUMN di Indonesia itu wajib pakai PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Untuk Pertamina sebagai perusahaan migas ada standar khusus, yaitu PSAK 64 tentang akuntansi aktivitas eksplorasi dan evaluasi pada pertambangan minyak dan gas bumi. Lah, PSAK 64 itu isinya apa? Intinya mengatur bagaimana Pertamina mencatat biaya eksplorasi, nyari minyak baru, apakah biayanya itu diakui sebagai aset atau sebagai beban. Ini tuh penting karena biaya eksplorasi bisa gede banget. Kalau salah catat, laporan keuangannya itu bisa menyesatkan. Selain PSAK 64, ada lagi? Masih banyak. PSAK 16 itu tentang aset tetap, buat kilang, pipa, SPBU. PSAK 48 itu tentang penurunan nilai aset. PSAK 57 itu tentang provisi dan kewajiban buat biaya restorasi lingkungan pasca tambang. Semuanya itu relevan buat Pertamina. Buset, Rani, lo belajar banyak ya? Iya dong, masa aku polos terus sih? Sesekali pinter dong. Terus standar auditnya? Diaudit berdasarkan standar pemeriksa keuangan negara oleh BPK, atau bisa juga pakai standar audit internasional kalau diaudit oleh kantor akuntan publik independen. Jadi kesimpulannya, pencatatan transaksi di Pertamina itu digital pakai SAP. Setiap transaksi ada buktinya dan semuanya itu mengacu ke PSAK, ditambah audit yang ketat oleh BPK atau KAP. Perfect, makasih Ran. Alhamdulillah, tadi deg-degan sih, tangannya itu gemeteran. Gak kelihatan kok, cuma suaranya agak bergetar dikit. Oke, karena hari ini kita udah banyak bahas soal Pertamina dan akuntansi di BUMN. Sebelum kita tutup, aku mau kasih kuis nih, kecil-kecilan buat siapa yang paling bagus. Siap, gasin aja. Nah, pertanyaan yang pertama, BUMN itu singkatan dari apa sih? Badan Usaha Milik Negara. Benar. Pertanyaan yang kedua, Pertamina itu Persero atau Perum? Persero, PT Pertamina itu Persero. Benar. Pertanyaan yang ketiga, ada berapa laporan keuangan utama? Aku. Ada 5, ada posisi keuangan, kabar rugi, perubahan ekuitas, arus kas, dan catatan. Semua kalian jaga-jaga ya. Ya iyalah, tugas kelompok. Sekarang masing-masing sebutin ya, apa hal yang nempel di kepala kalian soal hari ini? Yang paling nempel di gue nih, Pertamina itu gede banget, asetnya 1.000 triliun lebih. Tapi dia juga punya utang gede juga. Yang bikin gue agak tenang, laporan keuangannya itu diaudit, jadi nggak bisa sembunyi-sembunyi. Kalau aku, siklus akuntansinya dari transaksi harian sampai laporan keuangan, semuanya itu terstruktur, digital, dan diawasi. Ini bikin aku makin yakin sama profesi akuntansi. Aku paling terkesan sama PSAK 64. Ternyata akuntansi buat perusahaan minyak itu spesifik banget. Gak semua akuntan bisa langsung kerja di Pertamina, harus paham standar khusus. Dan buat aku yang paling penting adalah transparansi. Pertamina itu kan BUMN, milik negara, milik rakyat Indonesia. Jadi wajar kalau kita minta laporan keuangannya terbuka dan mereka menyediakan itu. Sekarang kita rangkum ya. Nah, yang pertama itu karakteristik BUMN. Milik negara, tujuan ganda, regulasi ketat, bentuk Persero. Kemudian yang kedua itu siklus akuntansi dari transaksi, pencatatan, pengelolaan, penyesuaian sampai laporan keuangan. Terus yang ketiga itu laporan keuangan. Ada 5 laporan utama, semua
transparan dan bisa diakses publik. Kemudian yang keempat, pencatatan transaksi dan standar akuntansi, yaitu pakai PSAK dan pakai SAP diaudit ketat. Jadi intinya Pertamina itu kaya tapi diawasi, gede tapi transparan, dan kita sebagai mahasiswa akuntansi bisa belajar banyak dari laporan keuangan. Dan semoga suatu hari nanti kita bisa kerja di sana. Amin, tapi kita selesaikan tugas ini dulu ya. Jadi itu pembahasan kita tentang akuntansi di BUMN dengan studi kasus PT Pertamina. Semoga bermanfaat buat kalian yang nonton ya. Dari Taman kami belajar, dari Pertamina kami bermimpi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!